Halo, selamat siang. Kembali bersama saya Hari Tamtomo Sinaga. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang saya ambil dari jurnal IEEE Access, dan dimana jurnal tersebut sudah berperingkat kuartil 1. Adapun judul jurnal tersebut yaitu A Digital Signage Audience Classification Model Based on the Hub Model and Backpropagation Neural Network. Langsung kita mulai saja, kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Digital signage mengacu pada sistem audiovisual profesional multimedia yang menampilkan informasi komersial, keuangan, dan hiburan. Sebagai media baru, digital signage telah menjadi saluran penting untuk iklan offline di kota-kota modern dibandingkan dengan iklan televisi dan surat kabar tradisional. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digital signage menjadi semakin populer dan banyak digunakan di tempat-tempat umum seperti supermarket, hotel, dan bandara. Karena jumlah papan reklame digital terus tumbuh dan bisnis papan reklame digital semakin sukses ataupun kompleks, sangat penting untuk mengukur secara akurat jenis audiens reklame digital dan memastikan operasi bisnis reklame digital juga dapat membantu meningkatkan akurasi iklan dan memungkinkan pengiklan menjalankan iklan yang lebih menguntungkan. Untuk saat ini, dalam penelitian, pengukuran audiens signage digital terutama digunakan untuk menganalisis jenis kelamin dan usia audiens, sedangkan jenis audiens iklan digital tidak diperiksa. Jenis audiens iklan digital bervariasi di wilayah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, populasi, dan ekonomi. Sebenarnya mempelajari jenis audiens dapat meningkatkan relevansi iklan. Namun saat ini iklan melalui digital signage belum mendapat perhatian yang memadai. Selanjutnya, banyak metode yang diusulkan oleh para peneliti. Namun untuk pembelajaran multi-label telah menarik perhatian yang meningkat dan telah diterapkan secara luas di bidang bioinformatika, klasifikasi teks, audio, dan visual. Namun hingga saat ini, klasifikasi multi-label audience signage digital yang datanya dipengaruhi oleh faktor multisumber, misalnya ekonomi dan populasi, belum dipelajari. Selain itu, karena signage digital memiliki fitur spesial, sulit untuk menggunakan algoritma yang ada untuk memecahkan masalah ini. Untuk menyelidiki klasifikasi multiskala data audience signage digital yang dipengaruhi oleh faktor multisumber dan memiliki fitur spesial dan meningkatkan akurasi dalam klasifikasi audience signage digital, faktor aktivitas komersial dipertimbangkan secara komprehensif dalam penelitian ini. Selain itu, wilayah studi yang dipilih juga dipartisi berdasarkan berbagai skala grid. Peneliti mengusulkan peningkatan algoritma klasifikasi jaringan SARA backpropagation yang memecahkan masalah klasifikasi multilabel dan mengusulkan model hub yang ditingkatkan untuk menghitung nilai pengaruh signage digital antara setiap sel grid. Jaringan SARA backpropagation ditingkatkan adalah model pembelajaran mesin yang memiliki efisiensi perhitungan tinggi, dan model hub yang ditingkatkan adalah model empiris. Selanjutnya untuk studi area, data diambil dari 6 Ring Road in Beijing. Untuk riset datanya seperti yang terlihat pada tabel di atas. Dan selanjutnya kita masuk ke data processing, pengolahan data. Gambar 2 menunjukkan aliran proses faktor pemodelan lokasi signage digital. Data untuk 5 faktor yang mempengaruhi signage digital, yaitu karyawan, setiap agen komersial, penduduk, harga perumahan, check-in jaringan sosial, dan nilai indeks sentralitas jaringan lalu lintas. Selanjutnya metode. Dalam penelitian ini, model klasifikasi audience signage digital dibangun berdasarkan model hub dan jaringan SARA backpropagation. Untuk menguji pengaruh data dari berbagai skala grid pada model klasifikasi, wilayah studi dibagi menjadi 10 skala dari 100 sampai 1000 meter. Untuk menyelidiki klasifikasi multiskala data audience signage digital, peneliti memperkenalkan data multilabel ke dalam algoritma klasifikasi jaringan backpropagation
untuk memperbaiki guna memecahkan masalah klasifikasi multilabel. Sementara itu, untuk membandingkan efektivitas algoritma yang diusulkan, model jaringan backpropagation ditingkatkan dan model hub backpropagation dibandingkan dengan dua algoritma multilabel tipikal yang ada, yaitu algoritma MLKNN dan algoritma BPMLL pada 10 skala. Akhirnya, 4 metrik evaluasi untuk model klasifikasi multilabel yaitu kerugian Hamming, satu kesalahan, cakupan, dan kerugian peringkat digunakan untuk memvalidasi model. Kajian mengenai klasifikasi jenis audience signage digital ini melibatkan 3 bagian utama, yaitu pengolahan data skala, konstruksi model klasifikasi multilabel, dan validasi model, seperti yang terlihat pada gambar 3. Cakupan dan kehilangan peringkat digunakan untuk memvalidasi model. Kajian mengenai klasifikasi jenis audience signage digital melibatkan 3 bagian utama, yaitu pengolahan data multiskala, konstruksi model klasifikasi, multilabel, dan validasi model, seperti pada gambar. Cakupan dan kehilangan peringkat digunakan untuk memvalidasi model. Kajian mengenai klasifikasi jenis audience signage digital ini melibatkan 3 bagian utama, yaitu pengolahan data, multiskala, konstruksi model klasifikasi, multilabel, dan validasi model. Selanjutnya, multiscale data processing. Pemilihan skala sangat penting ketika melakukan perlakuan partisi grid standar pada data area studi. Skala grid yang benar adalah dasar yang memastikan klasifikasi akurat berikutnya dari jenis audience signage digital. Skala grid yang terlalu kecil dapat secara signifikan meningkatkan kompleksitas waktu, sedangkan skala grid yang terlalu besar dapat menghilangkan informasi geografis yang relevan. Dalam penelitian ini, ketika mempartisi grid, perlu untuk pertimbangkan tidak hanya keakuratan algoritma klasifikasi, tetapi juga aksesibilitas penempatan signage digital. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenal pemilihan lokasi untuk pendirian komersil dan aksesibilitas, selain ukuran wilayah studi dan kepadatan data yang relevan, skala grid untuk data penelitian ditetapkan 100-1000 meter. Setelah transformasi grid, nilai 0 dihapus dan eksperimen klasifikasi menggunakan data grid berbagai skala dilakukan guna menggunakan algoritma klasifikasi multilabel. Selanjutnya, classification of digital signage audience types. Gambar berikut menunjukkan diagram skematik tiap audience signage digital di area studi. Setiap warna mewakili tipe audiens. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada banyak audiens dan beberapa tipe audiens tidak di setiap sel kisi. Berdasarkan fitur data ini, faktor yang mempengaruhi reklame digital di setiap sel kisi digunakan sebagai fitur dari setiap instansi, dan jenis audiens reklame digital di setiap sel kisi sebagai labar dari setiap algoritma jaringan Sarah propagation yang ditingkatkan digunakan untuk mengklasifikasi audiens signal digital. Selain itu, mengingat bahwa sel-sel grid ini telah ditempatkan untuk mempengaruhi audiens dalam sel-sel grid di mana tidak ada signage digital telah ditempatkan. Model hub diintegrasi ke dalam jaringan Sarah backpropagation untuk menyelesaikan klasifikasi audiens signage digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu jaringan Sarah backpropagation, yang merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang menggunakan jaringan feed-forward multilayer untuk komputasi. Ketika digunakan sebagai pengklasifikasi, jaringan Sarah backpropagation umumnya terdiri dari lapisan dan pengklasifikasi input, tersembunyi, dan output. Gambar 5 menunjukkan jaringan Sarah backpropagation 5 lapis yang digunakan untuk klasifikasi multiclass. Selanjutnya, improve backpropagation neural network atau meningkatkan jaringan backpropagation. Ketika jaringan backpropagation tersebut digunakan untuk klasifikasi, jumlah probabilitas untuk semua label yang diperoleh dari klasifikasi adalah 1. Untuk mengaktifkan jaringan backpropagation,
Untuk mengklasifikasi data multilabel yang diperiksa dalam penelitian ini, lapisan sigmoid digunakan untuk menggantikan lapisan softmax seperti pada gambar sebelumnya. Sebuah sigmoid ditambah ke setiap unit keluaran ataupun output sebagai pengklasifikasi seperti pada gambar berikut. Sigmoid dapat memetakan input apapun ke dalam ruang 0,1 dan nilai fungsinya dapat menjelaskan apakah label tersebut dalam probabilitas untuk intens input. Output dari lapisan tersembunyi dari lapisan output asli dihitung menggunakan persamaan berikut seperti yang terlihat pada rumus. 0J sama dengan sigmoid dikali dengan YJ sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min YJ dikali J sama dengan 1, 2 sampai dengan J. Seperti terlihat pada gambar juga bahwasanya simbol kuning itu adalah input layer dan yang H adalah hidden layer dan simbol Y adalah output layer, dan setelah itu terdapat sigmoid layer dan menghasilkan output layer kedua. Model hub dibuat untuk menghitung pengaruh cell grid di mana signage digital telah ditetapkan pada audiens di cell grid di mana tidak ada signage digital yang ditempatkan. Berikut merupakan persamaan untuk mencari hasil dari model hub dengan rumus berikut, di mana PIJ sama dengan SC dibagi dengan DIJ dibagi dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu gambar berikut menjelaskan bahwasanya yang berwarna merah merupakan representasi dari digital signate dan warna lainnya adalah representasi dari audiens lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam model Bayesian. Dalam penelitian ini, jaringan SARA backpropagation model pembelajaran mesin dapat ditingkatkan untuk memecahkan masalah klasifikasi audiens signage digital, dan peningkatan model hub model empiris dapat memanfaatkan sepenuhnya karakteristik spatial signage digital untuk mendapatkan nilai antara setiap cell grid untuk meningkatkan akurasi klasifikasi audiens dan membuat hasil klasifikasi lebih interpretatif. Dengan menggabungkan model jaringan SARA backpropagation yang ditingkatkan dan oleh hub, maka membangun model klasifikasi multilabel hub backpropagation. Berikut yang pertama, gambar 8 merupakan perbandingan nilai kerugian Hamming untuk berbagai algoritma pada berbagai skala grid, dan gambar di sampingnya merupakan perbandingan nilai satu kesalahan untuk berbagai algoritma pada berbagai skala grid. Untuk gambar selanjutnya juga merupakan gambar perbandingan nilai kerugian peringkat untuk berbagai algoritma pada berbagai skala grid juga, dan yang terakhir merupakan perbandingan nilai cakupan untuk berbagai algoritma pada berbagai skala grid. Berikut merupakan visualisasi dari digital signate yang terlihat pada gambar berikut. Dan yang terakhir, gambar berikut merupakan distribusi dari signal digital audience. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagian besar perusahaan menjalankan iklan signage digital secara ekstensif dan gagal menempatkan iklan yang ditargetkan. Akibatnya, iklan menghasilkan efisiensi periklanan yang rendah dan tidak terlalu efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan metode klasifikasi yang akurat untuk audiens iklan digital untuk memfasilitasi penempatan yang ditargetkan dari iklan digital signate. Untuk menyelidiki klasifikasi multilabel dari jenis audiens, model klasifikasi hub backpropagation berdasarkan jaringan saraf dan model hub diusulkan dalam penelitian ini. Faktor yang mempengaruhi yaitu populasi, ekonomi, dan transportasi. Yang mempengaruhi rambu digital pertimbangan secara komprehensif dan dikelompokkan ke dalam 100 sampai dengan
1000 meter grid standar, dan membentuk faktor pemodelan klasifikasi dari berbagai skala. Algoritma klasifikasi jaringan secara B-propagation ditingkatkan untuk memungkinkan memecahkan masalah klasifikasi multilabel. Selain itu, model hub yang ditingkatkan digunakan untuk menghitung pengaruh sel grid di mana signet digital telah ditempatkan pada audiens di sel grid di mana tidak ada signet digital yang ditempatkan. Selanjutnya, model hub yang ditingkatkan dan algoritma jaringan secara B-propagation yang ditingkatkan diintegrasikan untuk mengukur audiens pada skala grid yang berbeda. Akhirnya, 4 matriks evaluasi digunakan untuk menguji efektivitas model yang diusulkan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, model jaringan secara B-propagation ditingkatkan untuk memungkinkannya memecahkan masalah klasifikasi multilabel. Selain itu, model hub juga ditingkatkan dan digunakan untuk menghitung pengaruh sel grid di mana signature digital telah ditempatkan pada audiens di sel grid di mana tidak ada signal digital yang ditempatkan. Setelah itu, model jaringan secara B-propagation yang ditingkatkan diintegrasikan dengan model hub yang ditingkatkan dan digunakan untuk mengklasifikasikan jenis audiens signature digital. Yang kedua, data penelitian dibagi pada berbagai timbangan kotak. Lalu eksperimen klasifikasi multilabel juga dilakukan pada berbagai skala grid. Yang ketiga, 4 metrik evaluasi untuk algoritma klasifikasi multilabel yaitu kerugian Hamming, 1 kesalahan, cakupan, kerugian peringkat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas model klasifikasi multilabel yang diusulkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model klasifikasi audiens yang diusulkan berdasarkan JST dan model hub berkinerja baik dalam setiap metrik evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa model klasifikasi multilabel yang diusulkan relatif dan sangat efektif dalam klasifikasi, menghasilkan hasil yang lebih akurat dan digunakan untuk jenis audiens signal digital. Dengan mempertimbangkan secara komprehensif faktor lokasi multisumber dan fitur spesial signet digital, hasil klasifikasi yang sangat akurat diperoleh. Atas dasar ini, penempatan iklan signal digital yang ditargetkan dapat tercapai sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, model yang diusulkan relatif sangat apelatif dan dapat dipopulerkan di sejumlah bidang aplikasi klasifikasi multilabel terkait lokasi geografis. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.